하루도 좀 볼까 심심한 하루는 보내기 싫어 요즘 어때 잘 지냈어 음악이나 좀 들을까. Cerita ini dimulai dari 3 orang bersahabat, yaitu Nita, Andi, dan juga Carlos. Saat itu, Carlos mengajak Andi dan Nita untuk mendaki gunung bersama. Dan tanpa basa-basi, Nita dan Andi menyetujui ajakan dari Carlos. Saat itu, kabut mulai turun dan menutupi jalan mereka. Nita mengira akan ada penjaga yang menjaga pada malam hari itu. Dan ternyata, pada malam hari itu tidak ada yang menjaga di gunung tersebut. Nita merasakan ada hal aneh terjadi pada mereka bertiga. Nita mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Andi dan juga Carlos. Carlos mencoba untuk menenangkan Nita yang sudah ketakutan dan khawatir. Tetapi Andi yang juga merasakan hal serupa dengan Nita mulai khawatir dan juga takut. Ternyata tidak bisa dibohongi, Carlos juga merasakan hal aneh terjadi pada mereka bertiga. Dan ternyata ketika mereka bertiga sudah sadar, sepertinya mereka hanya berputar-putar di satu tempat saja. Carlos mulai mengingat-ingat jalan mana yang akan mereka tuju selanjutnya. Carlos mengecek jaringan di ponsel dan ternyata tidak ada jaringan sedikit pun. Tiba-tiba petir berbunyi yang menandakan bahwa hujan akan turun. Dan ternyata hujan pun turun dan mereka bertiga mencoba berlari untuk mencari tempat berteduh. Akhirnya mereka menemukan gua dan berteduh di sana. Sebenarnya Nita merasa tidak nyaman berada di gua tersebut. Tetapi, Andi mencoba untuk meyakinkan Nita bahwa tempat tersebut aman-aman saja. Andi mulai mengecek tempat tersebut dengan menyenter tempat tersebut apakah aman atau tidak. Andi mulai menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Nita sangat cemas pada saat itu. Bagaimana ini? Kita terjebak di dalam gua dan tidak tahu arah jalan pulang, ujar Nita. Carlos selalu meyakinkan Nita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika ada hal yang buruk terjadi pada kita bertiga, kamu yang akan disalahkan. Jika kamu tidak mengajak kami berdua, kita berdua tidak akan mengalami hal yang seperti ini, ujar Andi kepada Carlos. Tenanglah kalian berdua membuat aku semakin takut saja, ucap Nita kepada mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua pun terdiam kembali. Untuk menenangkan Nita, Andi mengajak mereka untuk beristirahat saja. Akhirnya mereka bertiga beristirahat dengan tenang. Akan tetapi, pada saat itu terdengar suara yang lembut memanggil nama Nita. Suara angin yang keras membuat suasana malam tersebut semakin mencekam. Pada akhirnya, karena panggilan tersebut, Nita membuka matanya dan menuju ke arah suara tersebut. Dengan rasa takut, Nita perlahan menuju ke arah suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kotak yang sudah lusuh dan juga tua. Di dalam kotak tersebut terdapat buku, tengkorak, dan juga tanduk yang sudah membusuk. Tanpa Nita sadari, dia membaca buku tersebut dan berteriak sekeras mungkin. Hah? Suara apa itu? Ujar Carlos yang terkejut mendengar suara teriakan tersebut. Dan ternyata, Carlos melihat bahwa Nita tidak ada di tempatnya, sehingga Carlos membangunkan Andi yang sudah terlelap tidur. Andi, bagaimana ini? Nita tidak ada di tempatnya, ucap Carlos yang sudah sangat ketakutan. Tadi aku mendengar suara dari arah sana. Carlos mulai memberanikan diri untuk mencari Nita ke asal suara tersebut.
Akhirnya mereka menemukan Nita yang sudah lemas saat itu. Setelah malam yang panjang, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan saat di kampus, banyak yang membicarakan Carlos dan juga Andi. Hei, denger deh, katanya Nita jadi kayak orang stres loh saat mereka pulang dari pendakian kemarin. Saat itu banyak orang yang menyalahkan Carlos dan juga Aldi. Tetapi saat Carlos dan juga Andi mendengarkan hal tersebut, mereka hanya bisa menahan diri agar tidak emosi. Bagaimana jika kita menjenguk Nita nanti sepulang kampus? Ujar Carlos, dan akhirnya Andi pun menyetujui saran dari Carlos. Carlos dan juga Andi merasa heran apa yang telah terjadi kepada Nita waktu itu. Mereka telah sampai di depan rumah Nita. Carlos mulai menanyakan keadaan Nita kepada ibunya. Dan ternyata sudah 3 hari Nita tidak keluar dari kamarnya. Carlos mulai membujuk Nita untuk keluar dari kamarnya. Karena sudah beberapa hari ini, ibu Nita tidak berhasil membujuknya untuk keluar dari kamar, sehingga ibunya sangat khawatir kepada keadaan Nita. Tetapi saat Carlos mengajak Nita berbicara, Nita hanya membentak mereka berdua dan berbicara sangat kasar. Pergi kalian, ini bukan urusan kalian, ucap Nita sambil menutup pintu dengan sangat keras. Andi meminta maaf kepada ibu Nita karena tidak berhasil membujuk Nita keluar dari kamarnya. Andi mencari tahu apa yang telah terjadi kepada Nita kemarin. Dan ternyata Carlos memberanikan diri untuk kembali ke gunung tersebut dan mencari tahu apa yang telah terjadi kepada Nita. Setelah Carlos menemukan gua tersebut, perlahan Carlos mulai memasuki gua tersebut. Dengan rasa yang takut dan juga was-was, Carlos membuka kotak tersebut dan ternyata Carlos menemukan betapa terkejutnya Carlos karena dia menemukan mayat Nita yang sudah tergeletak di sana. Perlahan Carlos mundur dan segera menjauh dari mayat Nita tersebut. Saat itulah Carlos sadar bahwa yang mereka bawa kemarin itu bukan Nita. Carlos segera berlari dan meninggalkan hutan tersebut. Dan keesokan harinya, Carlos menceritakan semua apa yang telah terjadi malam tersebut kepada Andi. Dan Carlos mulai mendiskusikan hal tersebut kepada Andi untuk menjemput mayat Nita yang sudah tergeletak di gunung tersebut. Carlos, Andi, dan juga beberapa warga mencari mayat Nita yang sudah membusuk beberapa hari yang lalu. Beberapa warga sangat terkejut melihat mayat Nita yang sudah membusuk karena dimakan oleh beberapa belatung. Pada akhirnya, para warga membawa mayat Nita dan segera diamankan. Dan cerita pun berakhir. Dari cerita tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa sembarangan pergi ke tempat-tempat berbahaya untuk jalan-jalan. Dan sekian cerita dari saya. Bye-bye.